Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan makalah studi kelayakan bisnis UMKM kita, yaitu berada pada CV Bina Gunting Sejahtera. Perkenalkan anggota kita ada 3, yaitu yang pertama Muhammad Aziz Fahrezi, NIM 230, yang kedua ada Violita Ayu, NIM 235, dan saya sendiri Ovilia Sabrina, NIM 258. Profil perusahaan. CV Bina Gunting Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan menghasilkan produk rokok SKM. Letak CV Bina Gunting Sejahtera ini berada di daerah Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. CV Bina Gunting Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang baru saja didirikan pada bulan Mei 2021 ini. CV Bina Gunting Sejahtera mempunyai karyawan sejumlah 85 orang dan beberapa aset, yaitu ada mesin maker, mesin wrapper, mesin packer, komputer, dan juga mobil. Luas perusahaan ini mencapai sekitar 1.500 meter. Perusahaan ini memproduksi satu jenis rokok SKM yang bermerek Rasta. Rokok ini dijual dengan harga Rp19.000 per packnya. Distribusi rokok saat ini masih berada di daerah Kota Jambi di Pulau Sumatera. Dapat dilihat pada salah satu ruang produksi yang berada di CV Bina Gunting Sejahtera. Pada gambar yang pertama terdapat pembuatan batang rokok dan juga pengepakan rokoknya melalui mesin maker dan juga packer yang dipandu oleh beberapa pekerja laki-laki. Dan di gambar kedua terdapat para pekerja perempuan yang memasang pita cukainya. Selanjutnya ada aspek PMC. Yang pertama, value prepositions. Value preposition adalah nilai yang diposisikan UMKM untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk serta bagaimana UMKM tersebut ingin dilihat oleh calon customer. Pada hal ini, CV Bina Gunting Sejahtera selalu cepat tanggap dalam menanggapi hal baru atau pendapat dan kritik yang disampaikan oleh customernya. CV Bina Gunting Sejahtera juga ingin melihatkan kepada calon customer mereka bahwa produk mereka merupakan produk yang mahal tetapi murah. Maksudnya adalah mempunyai kualitas yang mahal tetapi dengan harga jual yang murah. Lalu yang kedua ada customer segment. Customer segment merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Customer segment yang dituju oleh CV Bina Gunting Sejahtera adalah penduduk pedesaan. Spesifiknya para anak muda laki-laki ataupun perempuan yang level ekonominya berada di kelas menengah ke bawah, yang baru ingin mencoba-coba rokok dan mengikuti tren zaman sekarang. Lalu yang ketiga ada channels. Channel merupakan sarana untuk menyampaikan produk kepada customer. Ada 2 cara yang biasa dilakukan oleh CV Bina Gunting Sejahtera, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung di sini pemilik bertemu langsung dengan customer untuk mendistribusikan produk. Dan secara tidak langsung di sini pemilik mempunyai beberapa hal, yaitu yang pertama, CV Bina Gunting Sejahtera mengandalkan perkataan dan review dari orang-orang untuk mempromosikan produknya. Lalu yang kedua melalui sosial media. Sosial media dapat berupa Instagram dan Facebook. Para customer bisa kenal dan pesan produk mereka melalui Instagram dan Facebook CV Bina Gunting Sejahtera. Dan yang terakhir melalui sales. Ada 2 sales yang dipekerjakan oleh CV Bina Gunting Sejahtera, yaitu sales dropping dan canvas. Mereka bertugas menyalurkan produk perusahaan baik kepada pengecer maupun pedagang besar. Aspek BMC yang selanjutnya yaitu customer relationship. Customer relationship merupakan bagaimana pelaku bisnis UMKM menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan. Nah, untuk aspek BMC yang satu ini, CV Bina Gunting Sejahtera menggunakan tipe transaksional di mana hubungan yang dijalin dengan customer
hanya saat terjadi transaksi. Aspek BMC selanjutnya yaitu revenue stream. Revenue stream yaitu arus pendapatan. Revenue stream atau arus pendapatan CV Bina Gunting Sejahtera di sini didapatkan dari produk SKM yang bermerek Rasta sebagai sumber pendapatannya dengan harga jual yaitu 19.000 per pack. Aspek BMC selanjutnya yaitu key resource. Untuk aspek key resource pada CV Bina Gunting Sejahtera terdapat sumber daya manusia yaitu sejumlah 85 orang karyawan. Untuk sumber daya bahan baku didapatkan dari pemasok di berbagai daerah. Untuk sumber daya keuangan, CV Bina Gunting Sejahtera menggunakan modal uang sendiri dan tidak menggunakan peminjaman melalui bank. Untuk sumber daya aset tetap yang dimiliki oleh CV Bina Gunting Sejahtera adalah 2 mesin maker, 1 mesin wrapper, 1 mesin packer, 2 komputer, dan 2 mobil. Untuk aspek BMC yang ketujuh yaitu key activities. Key activities merupakan kegiatan utama yang menjelaskan hal-hal penting dan utama yang ada di dalam perusahaan. Untuk aspek BMC yang ini, CV Bina Gunting Sejahtera memiliki alur aktivitas untuk mengolah produknya adalah sebagai berikut. Pada tahap awal sebelum produksi melakukan pemilihan bahan baku yaitu berupa tembakau yang cocok. Setelah itu baru melinya. Setelah itu mulai melakukan produksi tembakau menjadi rokok. Yang pertama, tembakau dimasukkan ke dalam mesin maker yang dipandu oleh 1 operator 3 helper. Nah, keluar mesin sudah menjadi batangan rokok. Setelah itu dimasukkan kembali ke mesin packer yang dipandu dengan 1 operator helper. Keluar mesin sudah menjadi 1 pak rokok. Lalu dialihkan ke pekerja borongan untuk ditempel pita cukai. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam mesin wrapper yang dipandu oleh 1 operator helper. Nah, keluar mesin sudah menjadi 1 pack yang di-wrap oleh plastik. Setelah itu dialihkan kepada pekerja borongan lagi untuk dijadikan 1 pack dengan isi 10 pack. Nah, setelah itu dijadikan 1 bal dengan isi 20 press dan proses terakhir dimasukkan ke dalam kardus yang berisikan 4 bal per kardusnya. Nah, setelah jadi, per kardus akan dikirimkan ke customer sesuai dengan permintaan. Nah, untuk selanjutnya, aspek BMC yang selanjutnya yaitu key partners. Key partners adalah jaringan pemasok dan mitra yang dapat memperlancar usaha. Nah, strategi kemitraan yang dijalankan oleh CV Bina Gunting Sejahtera adalah strategi kemitraan non-pesaing, di mana beliau, pemilik usaha, mengatakan bahwa pasokan bahan baku tembakau dipasok oleh pengepul di berbagai daerah, salah satunya ada di Madura. Nah, untuk aspek BMC yang terakhir yaitu cost structure. Cost structure adalah struktur biaya yang menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam pengoperasian model bisnis yang dipilih. Nah, CV Bina Gunting Sejahtera ini mengeluarkan beberapa biaya, diantaranya biaya bahan baku, biaya pengiriman, biaya gaji, biaya listrik, air, dan wifi. Bab ketiga yaitu pelaporan keuangan. CV Bina Gunting Sejahtera ini merupakan perusahaan UMKM yang baru saja didirikan, yaitu sekitar bulan Mei tahun 2021. Nah, dikarenakan hal tersebut, CV Bina Gunting Sejahtera masih belum melakukan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha CV Bina Gunting Sejahtera, untuk sementara waktu ini CV Bina Gunting Sejahtera masih melakukan pencatatan keuangan sebatas keluar masuk barang saja. Namun untuk kedepannya, pemilik usaha juga berencana akan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK UMKM. Yang selanjutnya yaitu bab 4 tentang akses pendanaan. CV Bina Gunting Sejahtera didirikan pada bulan Mei tahun 2021 dengan menggunakan modal awal, yaitu menggunakan modal sendiri. Dari hasil wawancara pemilik CV Bina Gunting Sejahtera,
Modal awal yang digunakan untuk mendirikan UMKM ini menggunakan modal sendiri dari pemilik dan tidak melakukan peminjaman modal kepada bank dengan alasan resikonya dan tidak ingin menerima resiko yang akan datang jika meminjam dari bank. CV Bina Gunting Sejahtera masih belum berani untuk melakukan pendanaan dari eksternal dengan alasan masih mampu untuk menggunakan modal sendiri dan dari hasil penjualan produknya. Yang selanjutnya yaitu pembagian tugas kelompok. Untuk yang bertugas survei lokasi dan interview itu adalah Ovilia Sabrina NIM 258. Selanjutnya untuk pengerjaan bab 1 dan bab 2, 4 aspek BMC awal masih tetap Ovilia Sabrina. Yang selanjutnya bab 2, 5 aspek BMC akhir dan bab 3 yaitu Violeta Ayu NIM 235, dan yang terakhir bab 4 dan bab 5 saya sendiri Muhammad Ajis Farezi NIM 230. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.